Saat dia pukul saya berdoa, Tuhan tolong saya. Itu sampai saya putus asa. Kenapa kalau tidak ada tangan, tidak ada kaki sebelah, untuk apa kita hidup? Contohnya misalnya Malaysia, dalam banyak kasus di mana pekerja migran kita itu menjadi korban TPPO, sangat jarang sekali aparat penegak hukum di negara setempat menggunakan instrumen nasional mereka, undang-undang TPPO. Justru yang dipakai adalah aturan keimigrasian, sehingga justru yang dijerat adalah pekerja kita yang sudah jadi korban, masih dijerat hukum setempat. Saya saat ini berada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah satu dari 6 provinsi darurat tindak pidana perdagangan orang versi Komnas HAM. Dari sini saya akan menemui sejumlah korban yang pernah dikirim. Dulu istilahnya bukan pekerja migran Indonesia, tetapi tenaga kerja Indonesia dan mengalami kekerasan di luar negeri. Saya juga akan menelisik sebenarnya bagaimana proses rekrutmen mereka sehingga mereka bisa berangkat tanpa dokumen yang jelas dan pada akhirnya mengalami kekerasan. Sini rumahnya. Mama, salam kenal. Selamat siang, Pristian. Salam kenal. Iya. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah Iya. mau terima kami loh di sini. Ini rumahnya. Iya. Oh, wah. Boleh kita ngobrol-ngobrol di dalam? Boleh masuk, silahkan masuk. Apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat Iya. tampaknya. Mama bisa cerita kondisi saat itu gimana, Mama? Karena saya di sana itu saya tidak bisa buat apa-apa karena di rumah itu ada CCTV juga. Ada CCTV juga. Dan kalau di tempat kerja majikan itu dia pantau saya lewat handphone. Tapi itu pun saya tidak tahu. Maka saya tahu waktu itu yang dia pantau saya itu saat saya di rumah sakit. Baru saya tahu. CCTV yang di rumah itu rusak. Iya. Tidak bisa dibuka lagi. Padahal waktu itu katanya lihat Mama dari Itu situ ya. hati saya sangat sakit sekali. Sakit hati saya. Terlalu sangat kecewa saya. CCTV itu rusak. Dan saya tahu sangat-sangat tahu itu. Selain majikan saya, tidak ada orang lain yang masuk untuk kasih rusak itu CCTV. Selain majikan saya. Itu pasti majikan saya, kerjaan dia. Jadi Tidak ada orang yang mau merusak seperti itu. karena CCTV-nya rusak, kata hakim kurang buktinya ya, Mama ya. Iya, karena itu perbuatan majikan.
Untuk kasus hukumnya sendiri, Mama berharap pemerintah bantu buat cari keadilan meskipun sudah lama sekali, 8 tahun, Mama. Iya, betul. Tapi saya juga selalu berdoa, mau cepat atau lambat keadilan itu akan terungkap. Maka itu saya berjanji, bahwa sampai mati pun saya akan tunggu keadilan. Saya akan tuntut, saya akan cari keadilan. Kecuali saya mati waktu itu, tapi saya masih ada. Saya tetap bicara. Siapapun yang dia bilang saya berbohong, saya akan buktikan. Sampai telinga saya itu harus berdarah. Itu hanya karena apa, Mama? Ditusuk-tusuk sama pakai kata. Kalau dia panggil satu kali itu saya harus dengar. Karena kalau dia panggil saya, dia tidak mau ulang lagi. Cukup satu kali dia panggil saya. Terus? Jadi saya harus pasang betul-betul telinga saya. Kalau terlambat? Terlambat, iya. Ditusuk dengan kata Dia panggil saya harus menghadap dan saya harus siap. Itu yang saya harus hadapi itu semua. Tapi saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah omong, tidak pernah melawan. Saya selalu diam. Tapi dia juga selalu jahat. Tidak pernah berhenti jahat. Dan saya juga hanya bingung kenapa dia begitu marah, emosi. Karena kalau saya dipukul, kata dia itu dia tidak suka saya lagi. Dia bosan saya lihat saya di dalam rumah. Katanya begitu, Mama. Iya. Hanya karena bosan sama Mama. Dia bosan saya. Dia pukul. Dia pukul karena dia bosan dengan saya di dalam rumah. Terus Dia tidak Mama suka jawab lagi. apa? Tapi saya tidak bisa omong. Hanya hati saya bilang, kalau bosan, kenapa tidak pulang? Kenapa tidak urus saya pulang? Nah, itu yang hati saya tanya seperti itu. Kenapa saya tidak dipulangkan saja? Mama sampai sekarang tidak balik lagi kan, bisa dengar normal. Tidak. Terus Mama bisa, apa yang membuat Mama masih bisa bertahan? Apa karena dikunci di rumah, Mama nggak bisa keluar? Di apartemen Mama ya? Iya, di apartemen. Iya, itu Mama di lantai 3. Iya. Iya. Tapi digaji, Mama? Tidak. Tidak digaji juga? Iya, kan kerja itu masa kontrakan 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu potongan gaji itu 7 bulan dulu. Karena? 7 bulan. Saya tidak tahu itu karena apa. Mama tidak nanya kenapa dipotong 7 bulan. 7 bulan, Mama? 7 bulan tidak dapat apa-apa, tidak dapat uang. Hanya kerja saja. Siapa yang bilang tidak bisa terima gaji? Ejen bilang gitu. Mama iya. tidak bisa terima duit. Ejen juga jahat. Kenapa, Mama? Karena jahat gimana? Ejen juga itu pukul kami setiap hari. Waktu di mana dipukul? Di Malaysia. Jadi dari sini, dari Indonesia, Mama dibawa ke Malaysia. Sebelum dikasih ke majikan, Mama juga dipukul di situ. Iya, kan kami ditampung selama 1 minggu. Kami dengan kawan-kawan banyak. Tapi kami disiksa juga di situ. Disiksanya gimana, Mama? Kami tidak boleh bicara sama teman-teman di samping. Tidak boleh balik muka. Itu di rumah di sana, Mama? Di rumah begitu, besar rumahnya? Iya, rumah besar seperti ini. Rumah tembok. Iya. Terus tinggal di situ seminggu, terus dikasih ke majikan, Mama? Iya. Oh. Kasih ke majikan. Tapi tidak ada gajinya? Di 7 bulan tidak ada gaji. Jadi sampai bulan ke-8 itu saya mau ambil gaji. Tapi saya sudah di rumah sakit. Pertama kali operasi telinga saya. Iya. Yang bagian kanan. Kalau di bagian kiri tidak bisa lagi. Rumah sakit tidak bisa buat apa-apa karena dia sudah kering. Iya. Dia sudah Sampai kering. luka hancur ya, Mama, kalau saya lihat ya, Mama. Hancur. Itu, hancur. Itu kenapa, Mama, bisa dipukul pakai apa? Dipukul pakai tangan. Hancur, Mama? Tapi setiap hari. Itu kenapa tiap hari? Saya tidak tahu itu kenapa. Dan itu di rumah sakit itu juga berapa hari ya? 9 hari. 9 hari saya di rumah sakit. 9 hari di rumah sakit. Setelah itu saya pulang. Saya masih tinggal di rumah aman. Di rumah perlindungan itu 6 bulan lagi di sana. Ya, karena badan saya kurus.
Waktu itu yang saya masih, itu sebelum itu saya badan 60 kilo. Tapi saya di rumah sakit itu cuma 20 kilo. Turun 40 kilo mama selama 7 bulan. Jadi majikan itu hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Jadi saya kalau saat makan, tapi mulut saya itu sudah penuh dengan luka. Jadi setiap hari itu saya bernapas itu pakai mulut, tidak pakai hidung. Kenapa? Karena hidung saya patah, hancur. Iya, kelihatan mama sekarang. Sudah tersumbat dengan luka. Iya. Jadi saya harus bernapas pakai mulut. Kalau saya makan itu harus taruh air di makanan, minum saja. Supaya cepat selesai, waktunya habis. Iya, itu cara saya. Karena dia sudah hitung di sana. Saya di dapur itu saya harus waspada juga. Waspada karena bisa jadi dipukul, Ma. Iya, betul. Jadi kalau dihitung 1 hari mama bisa dipukul berapa kali? Itu dia pukul sampai kalau dia rasa tangannya sakit baru dia berhenti. Saya tidak hitung berapa banyak kali. Tapi dia sampai dia capek sendiri baru dia bisa berhenti. Itu pun saya tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa hitung. Tapi saya tahu Tuhan sudah hitung. Setiap kali saya dapat pukul, saya hanya mengeluh. Saat dia pukul saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya bukan minta tolong di majikan, tapi saya minta tolong di Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau dia sudah bosan saya, kenapa tidak kasih pulang? Kenapa mesti siksa saya seperti ini sampai saya harus merayap seperti ular. Mama sudah tidak bisa jalan? Tidak, karena saya sangat lemah dan saya tidak bisa. Karena setiap hari saya urus nenek. Saya urus nenek itu saya harus gendong. Karena nenek itu sangat tua. Nenek itu dia umur 97 tahun. Iya. Waktu itu saya urus. Jadi saya harus kuat. Saya harus kuat urus nenek. Tapi suatu saat itu juga saya pernah jatuh dengan nenek di kamar mandi. Dan nenek itu dia juga terluka di muka, di testa. Saya mengaku itu kesalahan saya. Karena saya dipukul tiap hari, jadi saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat lagi untuk gendong nenek. Maka itu saya harus terpaksa jatuh. Jadi sekarang dengan mama alamin sendiri, ada saudara-saudara yang lain juga ngalamin. Iya. Mama berharap apa sih sebenarnya? Saya berharap itu coba hentikan sudah pekerjaan yang seperti itu. Itu yang harapan saya. Dan kalau siapa yang mau pergi itu juga harus punya identitas yang lengkap. Ya. Harus ada surat-surat yang lengkap juga. Waktu itu mamanya diminta KTP? Iya, cuman KTP saja. Mama tahu kalau masih banyak yang dikirim ke luar negeri. Masih begitu. Dari dulu padahal mama 2000 berapa? Mama 2014 mama ya? Iya, Wah. betul. 2014. Tapi mama sekarang aktif ya di gereja, Iya. apa itu mama sudah mulai gabung-gabung ya bilang Gabung-gabung supaya dengan, jangan sampai ada yang lagi ya. Iya, betul. Dengan berita-berita. Ini jadi kita jangan percaya orang juga kalau datang bujuk. Iya. Banyak mama datang bujuk itu. Iya, kan teman-teman kalau di kampung itu paling banyak yang datang bujuk rayu ke kampung. Iya. Bilang apa mama mereka kalau bujuk itu? Kan mereka pakai uang. Pakai uang. Kalau waktu itu saya itu mereka pakai bawa nama Tuhan. Kalau mama dulu? Iya. Gimana ceritanya? Kalau datang itu bilang, kami datang di rumah ini, datang langsung di rumah ini karena kami datang lewat orang yang berdoa. Berdoa katanya mama ya? Iya, ada petunjuk yang saya ada di sana. Jadi orang itu datang langsung. Tapi saya tidak tahu itu di mana berdoa. Terus siapa yang berdoa. Tapi di hati saya itu ada positif. Tidak ada yang membuat orang untuk susah toh. Saya juga kadang saya menangis sendiri. Saya ingat teman-teman yang pulang dengan sudah mati. Ada yang orang tua, keluarga jemput, menangis. Hati saya selalu bicara. Seandainya mereka hidup, mungkin juga mereka bisa cerita
bisa cerita juga seperti apa yang saya alami. Karena saya tahu persis di sana kalau pekerjaan rumah tangga, khususnya pekerjaan rumah tangga itu penyiksaannya tidak jauh berbeda dari saya. Saya tahu persis itu. Kenapa mereka harus meninggal? Kenapa mereka harus seperti itu disiksa sampai mati? Saya tahu persis itu. Seandainya waktu itu saya mau meninggal, saya mau mati, pasti juga seperti itu. Tapi saya hanya kuat dengan doa dan kuat dengan anak-anak saya. Saya selalu pikul nama anak-anak saya di hati. Saya bilang, saya merantau cari uang bukan untuk pribadi saya, tapi untuk anak saya 4 orang. Maka itu Tuhan masih sayang untuk saya bisa kembali dan saya buktikan. Saya buktikan semua ke banyak orang. Apa itu kejadian yang seperti itu. Saya bersyukur. Saya bersyukur sekali. Saya bertemu dengan banyak orang yang senang untuk mendampingi saya. Mama, terima kasih sudah mau diwawancara ya Mama. Nah, ini saya mau lanjut lagi nih jalan ke Kabupaten Kupang, mau ketemu Kakak Dorotia di sana ya. Mau tanya juga. Iya, Mama kenal? Ya itu adik dan itu teman akrab. Ya, saling curhat. Saya curhat. Wah, saya mau dengar curhatannya langsung nanti ke Kabupaten Kupang. Ya, Mama, iya. terima kasih, sehat selalu ya Mama ya. Amin. Mama sehat selalu, semoga keadilan datang ya Mama ya. Amin. Amin. Ya. Sehat selalu ya Mama. Makasih Mama. Jadi 3 hari 3 malam dokter diamputansi kaki. Kalau tangan itu pertahankan sampai di Jakarta, tapi tetap tidak bisa jadi diamputansi di Jakarta. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.